Halo sahabat YouTuber, ya, bagi Anda yang mulai ingin membuat channel maupun yang sedang berjuang untuk monetisasi, ini hal yang sangat penting. Jadi teman-teman ya, tentu sebagai mengikuti YouTube Partner Program itu ada aturannya. Nah, ketika teman-teman ingin sukses di YouTube sebagai YouTuber, tidak ada jalan lain kecuali juga harus mengikuti aturan-aturan yang ada di YouTube ya. Jadi teman-teman, ada aturan-aturan penting yang jangan sampai begitu Anda sudah melangkah terlalu jauh ternyata Anda menyalahi aturan. Jadi di awal-awal ada bagusnya Anda simak baik-baik apa sih aturan-aturan yang diterapkan di YouTube. Stay tune. Ya, oke. Jadi, sahabat YouTube, sahabat sukses YouTuber, ada beberapa yang teman-teman harus perhatikan ya. Checklist permohonan nanti sebagai program partner YouTube, ataupun ketika Anda sudah monetisasi juga bisa dicek juga apakah video-video Anda melenceng, oke ya. Jadi, ketika Anda menjadi YouTuber buat channel YouTube, kemudian create AdSense, hati-hati teman-teman. Jadi ada checklist permohonan nanti ketika Anda ingin monetisasi. Yang pertama adalah pastikan channel Anda mengikuti mematuhi kebijakan yang ada di YouTube. Ya, kebijakannya cukup banyak, nanti teman-teman bisa cek lagi. Tapi kira-kira bahwa video Anda tentu video yang baik ya, tidak provokatif, tidak jualan narkoba, tidak hal-hal yang negatif, termasuk mempromosikan misalnya senjata, aksesoris senjata, silencer dan segala macam. Itu komplit ya. Jadi ketika video Anda itu adalah video yang baik, hiburan, edukasi, aman. Jadi teman-teman cek lagi apakah konten dari video teman-teman ini tidak bertentangan, oke ya, mematuhi kebijakan YouTube. Termasuk nanti kalau di dalamnya ada copyright ya, lagu orang lain, video orang lain yang tidak boleh dipasang, atau orang sudah punya musik, lagu, tontonan yang tidak boleh di-re-upload ya. Bisa saja nanti Anda re-upload sebuah tontonan yang bagus, view-nya banyak, tiba-tiba justru dibatalkan ya. Oke, yang kedua teman-teman, aktifkan verifikasi 2 langkah ya. Verifikasi 2 langkah itu adalah untuk keamanan akun Anda, teman-teman. Jadi untuk keamanan akun Anda masuk, aktivasi 2 langkah, masukkan alamat email, kemudian teman-teman masukkan passwordnya. Setelah itu tambahan satu lagi teman-teman, yaitu YouTube akan memberikan sebuah tiba-tiba pop up di handphone Anda ya gitu. Apakah Anda sedang masuk? Yes. Kemudian Anda munculkan angka, pilih angka, disesuaikan. Jadi YouTube akan mengirim sesuatu di handphone ya, yang nomor handphone yang Anda daftarkan, kemudian Anda verifikasi di sana. Ya, tidak ingin menyulitkan, tujuannya adalah memprotek bahwa akun ini diakses oleh Anda ya. Apalagi nanti kalau udah berhubungan dengan uang yang besar ya, Anda kebayang tuh kalau akun sebesar Deddy Corbuzier atau Halilintar bajak, wah pernah kejadian kan, akunnya Vicky Nati dihack ya, wah itu pasti pusing sekali ya. Jadi YouTube perlu menjaga itu dengan memberikan aktivasi 2 langkah Google account Anda, AdSense Anda ya. Kemudian teman-teman, syaratnya ketika Anda ingin masuk ke dalam program partner YouTube, ini penting banget nih, 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. 1000 subscriber jelas ya. Jadi ketika video Anda upload, di bagian bawah itu ada
merah-merah tulisan subscribe ya. Nah, itu diklik subscribe oleh penonton. Anda kalau belum subscribe ya channel saya ya. Oke, subscribe. Subscribe itu gratis, dan kalau diklik belnya nanti video saya yang terbaru yang mungkin bermanfaat buat pengembangan channel Anda dapat notifikasi. Subscribe dan bunyikan lonceng. Nah, ketika orang yang menonton video teman-teman itu nanti subscribe, tentu akan menambah satu hitungan counter subscriber. Nah, Anda harus cari terus tuh subscribernya sampai 1000. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan teman-teman, kadang-kadang Anda minta subscribe untuk ke teman, ke saudara, segala macam, tapi lupa untuk nonton ya. Jadi ingatkan supaya nonton ya minimal 3 menit lah ya, 3 menit. Maka itu ada kasus subscriber dia nambah turun lagi. Kenapa ya cuman subscribe tapi ternyata tidak pernah aktif, tidak pernah nonton, sehingga tidak diperhitungkan lagi, walaupun nanti kalau nonton lagi bisa masuk dalam hitungan. Jadi dalam mencari 1000 subscriber, pastikan teman-teman yang Anda minta untuk subscribe, baik melalui video Anda maupun secara offline gitu ya, saudara, teman, atau lewat WA atau lewat sosial media, pastikan nonton video Anda ya. Jadi subscribernya bisa terhitung. Oke. Kemudian mengenai jam tayang teman-teman, teman-teman harus paham ya, jam tayang yang jam tayang yang ditonton itu yang mana ya. Oke. Jadi video teman-teman yang video teman-teman yang tidak masuk publik itu nggak dihitung ya teman-teman. Jadi yang dihitung adalah video yang benar-benar publik, yang di set secara pribadi tidak dihitung. Kemudian yang tidak publik ya, jadi settingan di video itu kan ada 3 ya, pribadi, tidak publik, dan publik. Jadi yang dihitung adalah yang publik. Jadi kalau Anda lupa nih ceritanya nih, Anda set tidak publik, kemudian linknya Anda share, jadi tidak dihitung sebagai jam tayang ya, syarat yang 4000 itu. Kemudian kalau Anda sudah punya video bagus, ya mungkin bagusnya itu bisa berarti diminati oleh penonton. Tiba-tiba Anda sadar itu bukan video Anda re-upload gitu kan. Kemudian Anda hapus, nah itu nggak dihitung. Saya sendiri pernah itu punya sampai 58.000 view, mungkin udah sekian ribu jam. Tapi bukan video saya, karena memang dulu belum berpikir monetize gitu ya. Karena saya senang dengan video itu, ya saya hapus. Jadi ketika kita mau mengajukan permohonan, ya itu saya hapusin semua hal-hal yang menurut peraturan YouTube itu tidak benar atau kurang tepat, atau termasuk membuat channel saya jadi membingungkan. Oke, dihapus ya. Jadi yang dihapus tidak dihitung teman-teman. Oke, jadi mulai sekarang perhatikan video-video Anda, karena Anda udah serius mau monetisasi, lebih baik ya sudah bersih-bersih yang video-video kira-kira tidak sesuai dengan peraturan YouTube Anda singkirkan ya. Nggak apa-apa, berjuang lagi dari awal. Ya, kampanye iklan juga ya. Jadi Anda punya mengiklankan sesuatu, menjadi memang yang Anda upload itu iklan, itu tidak dihitung dalam jam tayang. Oke ya. Kemudian video yang diputar dari galeri stories atau terlalu singkat ya, video kurang dari 1 menit segala macam itu, cuman ya mungkin lucu-lucu Anda ambil dari TikTok segala macam, tidak akan dihitung. Jadi teman-teman, jadi jam tayang tadi adalah benar-benar video-video yang Anda publik, kira-kira begitu ya, yang settingannya publik, kemudian durasinya lumayan panjang, jadi akan hitung. Oke. Nah, kemudian nomor 4 itu disetujui oleh persyaratan YouTube Partnership Program, ya disetujui. Nah, disetujui ini YouTube akan melihat video-video Anda ini apakah sesuai dengan persyaratan-persyaratan YouTube. Berapa lama? Kebetulan saya kemarin nggak nyampe 2 jam sudah disetujui ya, disetujui. Tapi bisa sebulan ya, kalau dituliskan dalam situs resminya sih bisa sebulan, bisa lebih lama. Kenapa? Ya karena
mungkin video-video yang ada itu cukup rumit gitu ya. Kalau video Anda itu jelas karakteristiknya, jelas memang itu produksi Anda, milik Anda, clear, ada Anda di situ, ada ngomong bahwa itu memang hasil 100% kreasi Anda, kemudian Anda udah cek backsoundnya segala macam adalah resmi atau yang legal, ya, tentu akan lebih cepat. Jadi lebih baik pada saat mengajukan monetisasi itu Anda cek dulu semuanya. Nah, lihat di video di atas sudah saya buat tuh step-stepnya. Jadi Anda cek sehingga prosesnya itu bisa sangat cepat ya, bisa sangat cepat. Oke. Nah, jadi terus satu lagi, teman-teman pastikan hanya punya satu account AdSense, satu aja. Nggak usah didouble-double ya, walaupun secara teknis kan orang bisa bikin nih email bikin. Jadi bikin saja satu yang resmi atas nama Anda, alamatnya yang benar, alamat kirimnya yang benar, nomor account yang benar. Cek sesempurna mungkin, tidak ada kesalahan sampai ke titik koma kalau perlu ya, sehingga nanti tidak akan menemui masalah. Bahkan ketika verifikasi alamat, PIN dari Google AdSense bisa nyampe ke alamat Anda dengan tepat ya, diverifikasi, termasuk verifikasi account. Ketika Google AdSense mau transfer komisi ke nomor account Anda juga nggak ada masalah. Jadi pastikan alamat, pastikan nomor account itu benar ya teman-teman. Oke. Kemudian yang keenamnya teman-teman minta peninjauan. Jadi lebih baik sebelum minta peninjauan, saran saya adalah Anda cek dulu sendiri ya, cek dulu masih ada yang kena hak cipta atau tidak, masih ada nggak video yang kira-kira melanggar ya. Contohnya misalnya ada kekerasan, ada nyilet tangan, motong tangan, itu termasuk kekerasan ya. Kadang-kadang di level tertentu nanti komisinya bisa penontonnya terbatas ya, kasih dolar kuning lah istilahnya ya. Jadi teman-teman yang menampilkan kekerasan, mungkin teman-teman ambil cuplikan film gitu ya, itu bisa jadi menjadi penghambat ketika mengajukan permohonan monetisasi. Oke ya, jadi teman-teman, oke, perhatikan ini. Nah, jadi apa tuh program partner YouTube? Yaitu satu, memenuhi semua kebijakan monetisasi YouTube. Yang kedua, tinggal di negara ya, di Indonesia masuklah aman ya, tinggal di negara yang ada program partner YouTube-nya. Terus syaratnya tadi memiliki lebih dari 4.000 jam tayang, tonton publik valid ya, 12 bulan terakhir, memiliki 1.000 subscriber, memiliki account AdSense yang ditautkan. Oke ya, itu program partnership YouTube-nya. Kemudian ada hal yang penting lagi teman-teman. Jadi ketika Anda ingin jadi YouTuber dan account Anda itu oke, aman, maka Anda harus aktif ya. YouTube akan melihat keaktifan Anda ya, bisa saja Anda sering upload video. Jadi kalau upload video atau posting sesuatu di tab komunitas, itu dianggap aktif. Jadi tentu karena Anda ingin monetize channel Anda ingin mendapatkan iklan-iklan ya, tentu Anda harus upload ya. Harusnya kalau sudah 6 bulan nggak upload ya memang pasif gitu ya. Jadi artinya memang tidak serius atau tidak sungguh-sungguh. Nah, teman-teman mungkin karena suatu kesibukan dan segala macam, ya usahakan tetap aktif, yaitu dengan mengupload konten-konten video Anda. Nah, itu teman-teman, perhatikan baik-baik bagi Anda yang ingin jadi YouTuber supaya bisa monetize. Banyak hal-hal yang Anda bisa dicek juga di situs resminya ya. Tadi sudah saya sampaikan, teman-teman tolong perhatikan sehingga channel Anda menjadi channel yang baik. Oke. Nah, pesan-pesan yang penting untuk YouTuber adalah sebenarnya banyak sekali teknik-teknik mencari subscriber, teknik-teknik mencari jam tayang ya. Teknik ya, secara teknis gitu. Artinya itu tidak esensinya ya.
Jadi dengan software ini, dengan membuka ini segala macam, itu bukan esensinya. Esensinya dari channel tentunya adalah video itu memang ditonton. Kalau menarik kan ditonton lama, yang nonton banyak, otomatis jam tayang dapat. Kalau menarik maka channel itu akan di-subscribe, ditonton, di-subscribe. Jadi otomatis juga subscribernya dapat. Oke teman-teman, bagi Anda yang baru mulai ingin monetisasi, pastikan channel Anda ini tentang apa. Pastikan channel Anda punya uniqueness, pastikan channel Anda ada manfaatnya. Ya, mudah-mudahan insya Allah akan ada penontonnya. Jadi daripada sebenarnya mengejar subscriber yang banyak, kemudian jam tayang yang banyak, entar dulu ketika video Anda nggak ada yang menarik, ya sebenarnya percuma juga ya. Jadi videonya ya harus punya manfaat sehingga tetap ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 dan seterusnya orang tertarik untuk menonton itu. Jadi jauh lebih kans untuk suksesnya itu lebih besar ketika Anda serius membuat video-video yang menarik dibanding sebenarnya Anda punya keahlian teknik-teknik untuk mencari subscriber, mencari jam tayang. Ya sebenarnya kalau videonya bagus ya akan bertumbuh bahkan otomatis. Ya seringkali kita lihat channel-channel yang sudah besar pun tidak terlalu paham tentang teknik-teknik gitu. Dia cuma masak aja, tapi masaknya ternyata ya bagus, bermanfaat. Terus videonya banyak, mau sayur asam, sayur lodeh, mau kue, mau cakwe, mau udah komplit. Wah ya seneng orang ke sana. Lama-lama kalau butuh resep, udahlah buka YouTube, ternyata ketemu. Baru di sisi lain belajar tentang SEO biar mudah diketemukan, belajar tentang video editing dan semuanya biar penampakannya lebih bagus, belajar tentang suara, belajar tentang itu akan menunjang. Jadi teman-teman fokus di awal, coba temukan apa sebenarnya yang ingin Anda upload di channel Anda. Channel Anda ini tentang apa? Ketika itu clear sepertinya channel Anda akan punya potensi sukses yang luar biasa. Ya, teman-teman, bagi Anda YouTuber pemula, saya temenin kalau ada pertanyaan boleh tulis di komen. Nanti saya buatkan videonya. Kalau sudah ada saya tunjukkan videonya, mungkin saya udah buat lebih dari 30-an gitu, tapi kalau misalnya belum ada saya buatkan videonya supaya kita memiliki channel yang benar ya, Nah, semakin oke kan potensi untuk monetisasinya semakin bagus dan semakin cepat. Oke teman-teman, sukses besar untuk Anda semua.